Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin habibina wa habibi ilahil alamin abil qasimi Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ajil farajah. Wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma thabbit janani wa adiril haqqa ala lisani amma ba'd. Akhwan, sebelum kita melanjutkan kajian kita pada minggu yang lalu, kita akan membacakan suratul Fatihah. Kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya, dan terutama khususnya kepada ulama kita, wa khasatan khasah kepada Imam Al-Khomeini, penulis buku Arba'una Haditsan. Anallah yaghfir lahum. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Saudara sekalian, seperti pada pertemuan sebelumnya, di dalam buku Arba'una Haditsan, hadis yang pertama adalah terkait dengan jihadul akbar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengutus pasukan dan kemudian pulang dari peperangan itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyambutnya dengan ucapan marhaban biqaumin qadul jihad al-asghar wa baqiya alaihim al-jihadul akbar. Selamat datang kepada kaum yang telah menyelesaikan jihad paling kecil, kata Rasulullah, dan sekarang masih mereka menidamkan dengan jihadul akbar. Lalu ditanya, faqila ya Rasulullah, wa mal jihadul akbar? Apa jihad akbar itu wahai Rasulullah? Rasulullah menjawab, jihadun nafs. Hadis ini sebelumnya sudah pernah kita bahas tentang yang lain-lain, akan tetapi ada beberapa hal sebelum kita membahas tentang hadis ini, tentang makna jihadun nafsi itu sebagai jihadul akbar. Apa makna jihadul akbar? Sebelumnya saya pernah menjelaskan tentang secara singkat tentang apa sih manusia itu dan apa itu nafsul insaniyah, sehingga perang melawan nafsu itu disebut sebagai jihadul akbar. Nah, oleh karena itu, sebelum kita membahas masalah ini, kita akan coba untuk membahasnya dengan bahasa yang sederhana. Saya ada beberapa pengantar yang ingin saya sampaikan supaya mudah dipahami. Yaitu pertama adalah kita harus membahas tentang apa itu manusia dan apa itu nafsul insaniyah secara rinci. Sebab kalau kita ini tidak tahu apa yang dimaksud dengan an-nafs, ya, apa yang dimaksud dengan an-nafs yang kemudian diperintahkan oleh Allah Ta'ala agar kita mensucikan jiwa itu dan agar sampai kepada makom al-qurbul ilahi, mencapai pada makom kedekatan ilahi. Kalau kita tidak tahu apa itu nafsul insaniyah, maka berarti kita juga tidak akan pernah memahami hakikat itu, dan kita tidak akan pernah bisa sampai kepada al-qurbul ilahi. Kenapa? Karena kita tidak tahu jiwa itu apa.
Ketika Anda tahu ketika kita ini dalam peperangan, mestinya kita tahu harus memahami tentang musuh kita ini siapa. Ketika kita tahu tentang musuh kita akan tahu melihat di mana letak kelemahannya dan di mana letak kekuatannya. Untuk itu kemudian kita akan melakukan perlawanan terhadap musuh. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara tentang jihadul akbar, jihad terbesar itu adalah jihadun nafs, maka berarti yang kita lawan adalah an-nafs. Lalu nafs itu apa? Apa kekuatan yang ada dalam an-nafs itu? Dan apa kelemahan-kelemahannya yang ada di dalam nafsul insaniyah? Saya pertemuan sebelumnya pernah kita katakan bahwa sesuai dengan irodahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah menciptakan makhluk maujudat yang ada di alam semesta ini dengan berbagai macam jenis dan berbagai macam bentuk. Sebagian di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan diberikan kekuatan tanpa ada kekuatan syahwat, tanpa ada amarah atau ghadab. Duna syahwatin wa ghadabin. Allah menciptakan makhluk-makhluk alam semesta ini, sebagian diciptakan dan kemudian diberi akal, tapi tidak diberi syahwat dan tidak diberi ghadab atau murka atau amarah, tidak. Yang kedua, sebagian lain ada yang dikasih syahwat, dikasih emosi, tapi tidak dikasih akal. Sebelumnya sudah kita jelaskan itu. Yang ketiga adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan makhluk itu, maujud yang ada ini, di antaranya tiga-tiganya ini diberikan kepada itu. Diberi akal, diberi syahwat, dan juga diberi amarah. Ini tiga jenis ini kita akan coba yang kemarin pernah kita jelaskan. Yang pertama yaitu akal saja tanpa syahwat dan tanpa amarah, dia adalah malaikat. Dan kemudian yang kedua yaitu syahwat dan amarah tanpa akal, dia disebut hayawan. Dan yang ketiga adalah rangkuman dari akal dan kemudian syahwat dan kemudian ghadab. Itulah yang disebut dengan manusia. Oleh karena itu kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Qur'anul Karim, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Secara singkat itu pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya. Sekarang kita akan coba membahasnya sebelum membahas hadis jihadul akbar ini sebagai pengantar. Para ulama itu mengatakan bahwa nafsul basyariyah, an-nafs, jiwa manusia itu, katanya para ulama mengatakan ada 4 kekuatan yang dimiliki oleh nafsul insan. Ada 4 kekuatan yang dimiliki pada jiwa manusia, atau yang kita sebut dengan an-nafsul insaniyah. Wa nafsin wa ma sawaha. Ayat itu kan sebelumnya kita bahas ya. Wa nafsin wa ma sawaha. Nafas dalam ayat ini, kata para ulama, nafas itu memiliki 4 kekuatan yang ada pada dirinya. Apa saja 4 itu? Yang pertama kita sebut dengan al-quwatul aqliyah, kekuatan akal, kekuatan rasional. Itulah yang disebut dengan kekuatan malakiyah, kekuatan malaikat. Kenapa? Akal inilah yang mengantarkan makhluk tersebut kepada kesucian, ke alam malakut, ke alam malaikat, ke alam kesucian, dan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya yang inilah yang dimiliki oleh malaikat itu. Jadi ada di dalam diri kita itu adalah ada 4 kekuatan. Yang pertama disebut dengan kekuatan akal atau kekuatan akliyah, kemampuan rasional. Dan itu juga disebut sebagai kuwatul malakiyah, kekuatan malaikat. Karena malaikat Allah ciptakan hanya memiliki kekuatan akal saja. Malaikat itu tidak pernah marah. Malaikat itu tidak pernah
punya syahwat untuk makan, untuk minum, nikah. Tidak ada. Oleh karena itu dia menjadi makhluk yang hanya taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada kekuatan syahwat, tidak ada kekuatan ghadab. Tidak pernah malaikat marah misalnya. Nah, yang kedua yaitu kekuatan yang disebut dengan al-quwwatus syahwiyah. Di dalam jiwa manusia, di dalam nafsul insan yang disebut dalam Al-Quran wa nafsin wa ma sawwaha itu adalah ada yang dinamakan dengan kekuatan syahwat. Kekuatan syahwat. Syahwat itu apa sih? Syahwat itu tidak hanya melulu pengertiannya adalah seksualitas. Tidak. Syahwat itu kalau kita artikan secara bahasa artinya adalah ada keinginan, kecenderungan, kepengen makan, nafsu makan. Syahwat untuk makan, syahwat untuk melakukan, ini namanya syahwat. Syahwat untuk meraih kekayaan namanya syahwat. Jadi syahwat itu jangan dibayangkan hanya sekedar sesuatu yang bersifat seksualitas. Tidak, syahwat itu artinya adalah kecenderungan, keinginan. Nah, syahwat ini yang dinamakan dengan syahwat atau disebut juga sebagai syahwatul bahimiyah. Apa bahimiyah itu? Hewani. Karena kekuatan ini, syahwat ini yang hanya ada pada hewan. Manusia ada itu. Jadi di dalam nafsul insan ini ada yang namanya kekuatan syahwat. Yang kekuatan syahwat ini sangat dahsyat daripada apa yang ada di dalam diri hewan. Yang ketiga yang kita sebut dengan al-quwwatul ghadabiyah, yaitu kekuatan emosi, kekuatan amarah. Dalam bahasa irfannya disebut juga dikenal dengan sifat sabaiyah, yaitu binatang kalau menyerang itu apa namanya? Binatang buas. Jadi sifat buas itu adalah sifat marah. Anda tahu ketika hewan itu emosi, maka dia tidak akan pernah peduli apa yang terjadi. Ketika Anda mengganggu binatang dan kemudian dia marah, maka Anda akan dihabiskan dan Anda tidak peduli apakah kau ini juragannya atau bukan. Habis. Di cerita orang Arab itu, ketika onta sudah menyimpan dendam kepada orang yang menyakitinya, juragannya pun akan dibunuh. Ini binatang. Nah, ini yang ada yang dinamakan dengan kuwatul ghadabiyah atau yang dikenal dengan kuwat as-sabaiyah, yaitu sifat binatang itu apa tadi? Buas ya, sifat buas. Nah, dua kekuatan tersebut yang disebut syahwatiyah dan ghadabiyah inilah sebenarnya yang mendorong manusia untuk tetap ingin hidup di alam semesta ini. Dia ingin menguasai alam materi, dia ingin hidup abadi, dia ingin menguasai dunia. Ini dari dua sifat ini, syahwat dan yang kedua adalah emosi. Nanti kita akan jelaskan secara rinci satu persatu. Yang keempat adalah yang disebut dengan quwwatul wahmiyah. Quwwatul wahmiyah ini menurut para ahli irfan disebut sebagai kekuatan yang sangat fatal dan penting dalam kehidupan manusia. Kekuatan wahmiyah inilah yang mendorong, yang menentukan atau yang mengarahkan manusia pada jalan yang benar maupun jalan yang salah. Bedanya akal dengan wahmiyah apa? Kalau akal itu mengarah kepada kebenaran, sementara wahmiyah tidak, mengarahkan kepada jalan yang benar dan juga jalan yang salah, tergantung bagaimana memanfaatkannya. Oleh karena itu sebagian ulama mengatakan kekuatan al-wahmiyah ini tidak ada, yang ada adalah kekuatan al-aqliyah saja. Itulah. Karena kekuatan wahmiyah ini sebenarnya adalah kekuatan akliyah yang diturunkan kadarnya. Imam kalau tidak salah dalam sebuah riwayat itu pernah
Apa Imam Ali bin Abi Thalib alaihissalam wassalam berbicara tentang akal, kemudian ditanyakan bagaimana dengan yang ada dalam pikirannya Muawiyah. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, dia mengatakan tilka naqra'un syaitaniyah. Itu adalah sebuah pemikiran wahmiyah. Ini yang dinamakan dengan al-wahmiyah. Disebut dengan naqra' syaitaniyah. Contoh mungkin lebih contohnya itu al-wahmiyah ini dia sama-sama menggunakan pemikiran. Sama-sama dengan menggunakan rasional. Seperti misalnya ketika saya ingin memberikan sebuah contoh pendekatan saja. Orang berbohong. Bagaimana caranya Anda bisa menyelamatkan diri Anda dengan kebohongan itu? Apa yang kau lakukan? Anda akan melakukan dengan mempertahankan kebohongan itu dengan kebohongan. Untuk menemukan jalan keluar bohong terus ini apa yang kau gunakan? Akalmu. Itulah yang dinamakan dengan al-wahmiyah. Oleh karena itu ketika kau arahkan ke sana, Anda akan berada di jalan yang sesat. Tapi ketika kau arahkan jalan yang benar, selamanya kau akan berada di jalan yang benar. Nah, inilah yang dinamakan dengan al-quwwatul wahmiyah. Dia bisa milih. Tapi orang kadang kalau wahmiyah ini sering cenderungnya adalah memilih kepada yang buruk. Nah, ini yang dinamakan dengan kuwatul wahmiyah. Imajinasi mungkin wahmiyah itu kalau imajinasi hampir mirip ya, tapi mungkin hampir sama penggunaan sebuah akal mungkin. Bukan imajinasi itu kan seperti khayalan ya, seperti khayalan. Ini adalah kemampuan, kekuatan berpikir tapi untuk bisa membantu manusia ke dalam jalan yang benar dan juga ke jalan yang lurus. Orang seperti itu, misalnya orang politisi, bagaimana caranya menjatuhkan lawan politiknya? Pertama kali yang muncul apa? Pemikiran kita, akal kita untuk bagaimana menjatuhkan lawan politik. Kemudian Anda akan menggunakan rasionalitas sedemikian rupa dengan cara yang tidak benar. Sampai orang melihat, wah ini benar, ini rasional. Tapi tujuannya adalah, inilah sikap licik yang dibangun dengan cara semacam itu. Itu ada pada diri manusia. Itu ada diri pada manusia. Nah, oleh karena itu, kita akan membahas satu persatu tentang kekuatan-kekuatan tersebut, sekaligus kita akan mendefinisikan tentang kekuatan itu, tugas-tugasnya seperti apa, manfaatnya apa. Paham ya? Kalau tadi kita jelaskan satu persatu ada kekuatan ini, kita akan menjelaskan masing-masing kekuatan yang kita sebutkan tersebut, yang ada dalam jiwa kita, yang ada dalam diri kita, yang sampai sekarang ini kita tidak pernah memahami dan tidak pernah mengetahui. Kita hanya bicara kita harus jihadul akbar. Tapi kita tidak tahu jihadul akbar yang kita lawan iki apa. Kita tidak ngerti. Sudahlah, kita jangan melakukan apapun, yang penting kita adalah jihadul akbar, jihad melawan nafsu. Nafsu sing mau lawan iki apa? Sing mau pahami nafsu iki apa? Kekuatan apa yang ada di dalam nafsu itu sehingga kau harus memeranginya? Kalau kau sudah mengetahui tentang kekuatan di dalam jiwamu, nafsu yang disebut dengan wa nafsi wa ma sawwaha, kemudian fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu nafsu yang seperti apa? Kekuatan apa yang di dalamnya? Oke, kalau Anda sudah tahu tentang 4 kekuatan tadi, apa fungsinya kekuatan itu? Apakah semua kekuatan yang ada itu sifatnya negatif atau semuanya positif? Atau sebagian negatif atau sebagian positif? Atau semua positif ketika dikendalikan oleh sesuatu? Ini harus dipahami. Kalau tidak, konsep jihadun nafas hanya akan menjadi sebuah khayalan yang kita tidak akan pernah sampai ke sana. Tapi sekali lagi saya ingatkan kawan-kawan semua, saudara-saudara majelis taklim, bahwa kita membahas ini sebenarnya mencoba untuk merundungi diri kita sendiri. Kita akan mulai misalnya tentang kekuatan syahwat. Apa sih kekuatan syahwat itu? Tadi kita sudah sebutkan ya. Al-quwwah asy-syahwiyah ma huwa?
Sayyid Haidar atau Kamal Haidari dalam bukunya Tarbiyatur Ruhiyah, At-Tarbiyah Ar-Ruhiyah, ini dia mengatakan wahiyal quwwah allati la yasduru anha illa af'alul bahaim min ubudiyatil farj wal batan wal khirs 'alal jima'i wal aql. Ini definisinya. Dia bilang kekuatan syahwat itu adalah kekuatan yang tidak ada, yang tidak pernah keluar darinya kecuali perbuatan-perbuatan kewan. Seperti apa? Misalnya menyembah kemaluan, artinya syahwat, menghumbar syahwat maksudnya. Kemudian wal batan, pengen isine mangan tok wis urip iki sing penting mangan. Ora mikir dia nih. Ndak ngerti halal haram, ini tidak ada hubungannya, ini tidak ada karena namanya syahwat, tidak paham tentang halal dan haram. Rakus, ingin memuaskan seksualitasnya, itulah yang dinamakan dengan kekuatan syahwat. Paham sampai di sini? Anak pikir jangan makanan nanti aja, biar kita fokus saja. Paham ya? Oke. Ini. Kemudian apa tugas daripada kekuatan syahwat ini? Fungsinya, tugasnya dari kekuatan syahwat ini apa? Kita sudah tahu tentang definisinya. Kita sudah tahu tentang pengertiannya. Sekarang tugasnya apa? Disebutkan di sini dia disebutkan bahwa annaha taqumu bi amalen asasiyen. Kekuatan syahwat ini dia melakukan fungsinya, tugasnya melakukan dua hal yang sangat mendasar. Ingat, kekuatan syahwat itu memiliki tugasnya, memiliki dua tugas, tindakan yang sangat mendasar. Apa? Yang pertama, adalah al-aklu, makan. Kira-kira makan itu penting atau tidak? Penting. Menungso tanpa mangan kira-kira bisa hirup urip apa ora? Tidak bisa. Berarti fungsi yang pertama, tugas yang pertama dia adalah makan. Dari tugas makan ini ada dua manfaat. Kalau ada papan tulis lebih bagus. Saya ulangi lagi. Apa sih definisi kekuatan syahwat? Kekuatan syahwat adalah kekuatan yang tidak pernah keluar darinya kecuali perbuatan hewani. Seperti apa? Menyembah syahwat, menyembah kemaluan, makan, rakus, ini dan lain sebagainya. Satu, itu pengertiannya. Lalu tugasnya apa? Tugasnya ada dua. Yang pertama, tugas pertama adalah makan. Dia dinamakan dengan syahwat untuk makan. Cenderung makan, ini yang bersifat duniawi lah ya. Nah, untuk makan ini apa fungsinya? Kalau tadi disebut ada tugas, dan tugasnya itu adalah dua, salah satu diantaranya adalah makan. Fungsi makan ini apa? Fungsi daripada makan adalah menjaga tubuh. Oke? Tanpa makan kita akan mati. Tanpa makan maka kita tidak akan bisa bertahan apapun sama sekali. Jiwa ini, ruh ini tanpa tubuh kita, tanpa makan, maka ruh kita akan lepas dari tubuh kita. Karena tubuh kita adalah alat. Tubuh kita adalah alat daripada ruh. Saya pernah membahas ini dalam kitab saya yang namanya kitab Zikir kan. Saya pernah bahas itu. Bahwa tubuh itu dan ruh adalah dua hal yang berbeda dimensi, akan tetapi satu sama lain saling membutuhkan. Makanan adalah untuk menjaga tubuh. Nek tubuhmu lesu, tubuhmu lapar, sakit, kira-kira jiwamu bisa beribadah kepada Allah? Tidak. Kalau tubuhmu ini tidak sehat, kira-kira Anda punya keinginan untuk melakukan apa, emosi atau syahwat kemana-mana untuk melakukan jima dan lain sebagainya? Tidak. Anda impoten kok. Tidak ada keinginan sudah. Itu loh. Ini fungsi daripada makan. Makanya disebutkan, dia bilang al-faidatul ula, manfaat dari makan itu hifdzul badan,
Faminal wadih annan nafsa bisuratin ammah wa bila nadharin ilal istisnaatil khassah la tastati an tuaddi ayya fi'lin minal af'al illa min khilalil badan. Disebutkan bahwa fungsi makan itu adalah untuk menjaga tubuh. Jelas sekali bahwa secara umum tanpa terkecuali nafsu itu tidak akan pernah bisa melakukan berbuat apapun kecuali melalui tubuh badan. Dan badan ini berarti dia sebagai alat atau sarana untuk bisa berbuat. Tanpa itu maka dia tidak akan bisa. Kalau misalnya tubuhnya lemah, itu berarti sama dengan orang yang musafir tapi kehilangan sarana untuk bisa musafir. Tanpa bekal, seperti orang musafir mau ke Jakarta tapi kehilangan bekalnya, kehilangan sarana untuk kesananya, bisa sampai? Tidak bisa. Ini nanti kita akan paham fungsinya makan itu seperti apa, untuk apa dan lain sebagainya, positif ataukah negatif, kita akan berkelanjutan pada pembahasan yang berikutnya. Jadi dengan demikian bahwa tidak ada yang bisa menjaga tubuh kecuali dengan makan. Dan kekuatan ini, kekuatan yang namanya syahwat untuk makan ini, dia tidak kenal halal haram, tidak kenal banyak dan tidak kenal sedikit. Namanya syahwat, nafsu. Wis bar mangan terus, punya harta terus dan lain sebagainya. Tidak kenal halal, tidak kenal haram, tidak kenal mana yang baik, mana yang buruk. Apa yang bisa mengendalikan itu? Yaitu ketika ada kekuatan lain yang bisa mengendalikannya, yaitu yang kita sebut dengan kekuatan berpikir. Jadi syahwat ini mestinya punya fungsi. Kapan fungsinya ini bisa bermanfaat betul menuju kepada kesempurnaan? Ketika dikendalikan oleh kekuatan akal. Syahwat. Jadi mangan itu perlu. Tapi mangan sing piye? Untuk menunjukkan manganan sing halal haram itu bukan kekuatan syahwatnya, tapi kekuatan akalnya. Tanpa kekuatan akalnya dia tidak kenal halal haram. Banyak sedikit tidak ada. Wes iki kakean, dolim karo wong miskin. Hakmu sakmene, tidak kenal itu. Yang bisa mengenalkan apa? Kekuatan akal. Paham ini? Sampai di sini paham? Baik. Kemudian oleh karena itu dia bilang dari sisi manfaatnya, maka nafsu yang tugasnya syahwat yang tugasnya salah satu diantaranya adalah makan, maka salah satu manfaat daripada makan itu menjadi sangat penting sekali. Bukan saja penting, akan tetapi sangat mendasar, karena seseorang tidak akan bisa mencapai pada kesempurnaan yang diinginkan menuju kepada Allah kalau dia sendiri tidak punya kekuatan untuk itu, lemah dan lain sebagainya. Ya, ini tergantung nanti kalau misalnya jiwa makanan yang dimakan itu adalah makanan yang halal, yang suci, maka jiwanya dia akan menjadi jiwa yang suci. Tapi kalau yang dimakan itu adalah makanan yang haram, makanan yang kotor, najis, maka jiwanya akan menjadi jiwa yang jahat, buruk dan lain sebagainya. Makanya di dalam pernikahan itu Rasulullah bersabda apa? Takhayyaru linutfikum. Kue milio deleh naruk nutfah ninggon apa jenenge kandungan iku kau harus memilih wanita yang seperti apa. Jadi wong nikah itu harus dipikirkan. Tidak sekedar nikah itu adalah untuk melampiaskan kebutuhan seksualitas, tidak. Anda punya amanat. Ketika kita milih wanita ini adalah wanita keturunan yang baik. Maka disebutkan kata Rasulullah, takhayyaru linutfikum. Taruh, kau harus milih. Makananmu harus kau jogo. Jangan sampai kita makan sesuatu yang haram. Kemudian bagi orang wanita yang hamil itu diperintahkan oleh Rasulullah, jangan sampai kita ini makan istri kita yang hamil memakan makanan haram. Karena itu akan berpengaruh kepada jiwa anak. Ingat itu.
makanan haram akan berpengaruh pada jiwa anak yang ada di dalam janin. Oleh karena itu di dalam sebuah riwayat, dan hadis ini adalah populer seluruh kaum muslimin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Asy-syaqiyyu man syaqiya fi batni ummi, was-sa'idu man sa'ida fi batni ummi." Orang ciloko, orang bencana, orang yang jahat itu sebenarnya adalah orang yang sudah cilaka dari dalam perut ibunya. Dan orang yang selamat, bahagia, said, apa jenenge, bejo. Wong sing bejo itu adalah wong sing memang dari perut ibunya sudah bejo. Apa maksudnya? Maksudnya bahwa kebahagiaan atau kesengsaraan seseorang, kecelakaannya seseorang itu dimulai dari perut seorang ibu ketika dia mengandung. Mau kayak makanan haram apa bukan? Kalau kau kasih makanan haram, anakmu bakalnya dadi wong sing jahat, wong sing ciloko. Begitu juga kebahagiaan orang itu dimulai sejak di dalam perut ibunya. Artinya ketika dia hamil itu kau kasih makanan halal apa tidak? Kalau kau kasih makanan halal, anakmu akan menjadi orang yang bejo. Dunya lan kadang-kadang kita ini menemukan anak-anak yang sulit dinasehati, sulit untuk diatur. Jangan-jangan ada makanan-makanan yang kita berikan mungkin jadi yang tidak halal. Jangan-jangan ya, bukan memastikan. Karena itulah yang harus. Oleh karena itu misalnya dalam ilmu teori sekarang modern, ketika bayi di dalam perut misalnya harus didengarkan ayat Al-Quran, didengarkan apa, macam-macam. Itu kan teori-teori sudah dimunculkan itu kan. Misalnya di musik, ada musik-musik tertentu yang harus didengarkan oleh janin di dalam perut. Nah, mungkin kita juga karena bukan ahlinya, kita juga sulit untuk mencernanya bagaimana ada hubungan antara suara dalam perut, suara kemudian hubungannya dengan janin yang dia sendiri tidak punya kemampuan untuk berpikir. Belum ada kemampuan itu, tapi katanya berpengaruh. Sama dengan makanan haram akan berpengaruh pada janin, demikian pula makanan halal. Jadi kekuatan syahwat itu tugasnya adalah dua. Satu, untuk makan. Makan itu menjadi penting karena untuk menjaga tubuh. Tapi kekuatan makan ini atau yang kita sebut syahwat makan ini tidak mengenal halal dan tidak mengenal haram. Kalau ini tidak dikendalikan dengan kekuatan akal dan rasionalitas, maka dia akan terjerumus ke dalam kehancuran. Sahih? Nah, oleh karena itu kita harus bisa membedakan, perlu akal di sini mengendalikan. Ini mulai awal bercerita tentang jihad kita. Kapankah kita ini bisa mengendalikan keinginan nafsu itu, harus melihat dari si halal dan haramnya. Kenapa? Itu akan berpengaruh kepada jiwa seseorang. Bahkan janin pun akan berpengaruh dari makanan tersebut. Kemudian manfaat yang kedua dari makan apa? Manfaat yang kedua yang dinamakan dengan kuat syahwat untuk makan itu adalah manusia bisa mencapai pada kesempurnaannya. Kalau tanpa kekuatan ini, maksud saya, tanpa kekuatan ini manusia tidak akan bisa mencapai pada kesempurnaannya. Misalnya begini, saya ingin memberikan sebuah contoh dan ini insya Allah mudah dipahami. Kita ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Baik. Bahwa kita ini diperintahkan oleh Allah untuk tidak melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Dengan melihat itu, kita punya kemampuan untuk melihat, tapi kemudian kita menahan mata kita untuk melihat, tidak melihat yang diharamkan oleh Allah Ta'ala.
Paham ya? Makanya tolong ini diperhatikan. Kalian tidak akan pernah paham kalau tidak sungguh-sungguh. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita ini, salah satu di antaranya bahwa kita diperintahkan untuk memejamkan mata dari sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak boleh melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Larangan ini kira-kira berlaku untuk orang yang bisa melihat ataukah orang yang buta? Yang melihat. Orang yang melihat. Larangan ini hanya berlaku bagi orang yang melihat. Bagi orang yang buta bagaimana? Dia kan sudah tidak melihat sesuatu yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Betul. Tapi dia tidak melihat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bukan karena pilihannya. Paham itu? Bukan karena keinginannya. Bedanya apa? Orang yang tidak melihat apa yang diharamkan oleh Allah karena dia punya mata dan dia sengaja memajamkannya itu, ini adalah sebuah jihad tersendiri. Sedangkan orang buta yang tidak mau melihat yang diharamkan oleh Allah itu bukan karena pilihannya. Memang dianya tidak mau melihat. Apa bedanya di sini? Dua hal yang berbeda. Ini lebih tinggi tingkatannya dan ini tidak. Sama seperti orang, salah satu pernikahan itu adalah salah satu bentuk daripada kesempurnaan. Orang bisa mencapai ke langit, tapi dia tidak menikah. Apakah sempurna? Ibarat sebuah bangunan, sudah naik semuanya bangunan itu, tapi masih ada lubang satu. Apa lubang itu? Masih ada botol yang belum terpasang. Kenapa? Karena dia tidak nikah. Paham itu? Nah, artinya bahwa dengan keinginan, kemampuan makan dan lain sebagainya, kemudian memahami tentang halal dan haram ini, kalau tidak ada haramnya, maka orang tidak akan bisa memilih yang halal. Kadang-kadang kita di sini akhirnya kita berterima kasih kalau tidak ada musuh, tidak ada orang kafir, maka kita tidak ada jihad. Tahu itu? Nah, inilah yang dinamakan dengan bahwa orang bisa mencapai kesempurnaan dengan kekuatan syahwat makan itu, yakni kesempurnaan yang terkait dengan kekuatan makan. Itu kapan? Ketika dia memilih yang halal dan meninggalkan yang haram. Padahal dia bisa saja makan apa adanya. Wong Jawa bilang apa? Wal kedual. Wal kedual apa yang penting kuntal, itu kan? Apa wae mau ya haram mau halal enggak penting, yang penting kuntal. Kan itu. Wal kedual yang penting kuntal. Enggak ada haram, enggak ada halal. Tapi karena dengan kemampuan ini yang kemudian dikendalikan oleh kekuatan akal, kemudian bisa dia memilih mana yang halal dan mana yang haram. Dari sinilah ini berarti disebut sebagai bentuk jihad tersendiri bagaimana mengendalikan nafsu makan itu. Kita lihat mana yang halal dan mana yang haram. Saya hanya membahas sampai di sini. Dan insya Allah yang lain-lain pembagian yang lainnya kita akan lanjutkan pada minggu yang akan datang. Menurut saya kalau ada pertanyaan silahkan, tapi kita tutup saja dari Facebook. Shallu ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad.